Oke, kerabat Andalas, kita kembali berbincang dengan Bang Dr. Henmaidi. Oke Bang, tadi kita sudah banyak berbicara tentang gagasan dan bagaimana kondisi kekinian tentang ekonomi di negara kita. Dari ide dan konsep yang digagas oleh Bung Hatta itu, kira-kira atau bagaimana implementasinya di Sumatera Barat atau di Indonesia saat ini? Atau bagaimana melakukan menghimpun yang terberai-berai tadi, gitu kan? Ya. Baik. Jadi kita awali dengan kondisi UKM dulu ya. Iya. Kondisi UKM kita, apalagi pada masa pandemi ini, mungkin 90% diantaranya itu menggap-menggap. Bagi kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Iya, betul. Oke. Dalam kondisi normal pun sebenarnya UKM juga memiliki banyak sekali kelemahan. Produk-produk UKM sebagai contoh ya. Produk-produk yang diproduksi di Sumatera Barat sebenarnya enak. Kalau kita bicara soal makanan, Minangkabau top nomor 1 deh. Iya. Ada rendangnya, ada kerupuknya, kerupuk jangeknya, ikan bilis dan semua ya. Diterima semua lidah lah. Terima semua lidah. Ya. Cuma UKM yang membuatnya kenapa tidak mampu mendapatkan nilai tambah dari apa yang dia buat? Di mana letak masalahnya? Letak masalahnya adalah begini. Sebuah produk, harga yang dibeli oleh si konsumen, sebenarnya termasuk di dalamnya adalah image yang terbentuk dari produk itu. Produk itu ada fitur, antara lain merek, kemudian label halal, kemudian ada perizinan, kemudian ada ingredient, serving size, dan semua yang ada di dalamnya itu. Itu kan tercantum kalau di produk yang sudah lengkap, itu kan tercantum semua tuh. Ada mereknya, ada serving size-nya, diproduksi di mana, sertifikat apa yang dia punya, lalu di belakangnya ada barcode dan seterusnya. Maka masyarakat rela membeli dengan harga tinggi. Kalau sebuah makanan snack yang kita lihat banyak di supermarket, kita hilangkan mereknya, kita hilangkan label-labelnya, kita hilangkan barcode-nya, tinggallah dia bungkus dan isinya. Barangkali apabila harga produk itu adalah 10.000, ketika sudah dihapus itu semua, tinggal 2.000. Berarti nilai tambah yang berhasil diciptakan orang dengan cara melengkapi fitur produk sampai dengan 80%. Jadi kalau dibuka itu, ciki-ciki dan sejenisnya itu kan, isinya kan apalah. Tapi harga 10.000 orang beli. Kenapa? Ada image. Oke. Nah, produk tradisional paling dia cuma punya merek, yang beruntung punya label halal, atau sedikit PRT di bawahnya. Habis itu kosong. Maka masyarakat menilainya levelnya adalah sekian. Paling diberi untung 15% saja. Jadi yang tadinya 2.000, nah, diberi untung oleh masyarakat 15-20%. Jadi akhirnya dijual dengan harga Rp3.000. Produk yang sama, berat yang sama, yang sebenarnya tak lebih enak dari itu, dijual orang dengan harga 10.000. Apa penyebabnya? Fitur produk tak lengkap. Fitur produk yang tak lengkap. Oke. Fitur-fitur tadi yang itu tak. Persoalannya adalah, apa mungkin UKM itu sendirian dalam mengurus semua itu? Mengurus MD, mengurus ISO, mengurus BPOM, mengurus ini, pergi ke labor isi ingredient, serving size. Apa mungkin mereka sendirian? Modal aja susah gitu kan. Jadi kalau begitu tak mungkin mereka sendirian. Kalau mau sendirian, kita lihat kan kerupuk jange. Yang kita bayangkan kerupuk jange itu dibuat oleh UKM, lalu dia bungkus dengan plastik, lalu diikat dengan karet. Atau bekas lilin tuh. Sebenarnya. Apa mungkin bersaing di retail modern? Di sebelahnya produk-produk global tuh. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Lalu gimana solusinya? Bayangkan apabila dia dibungkus sama dengan produk keripik kentang buatan perusahaan global tuh. Keripik singkong kita, kerupuk sanjay, atau kerupuk kamang. Bayangkan dia di packing seperti packingnya merek-merek terkenal yang ada di toko-toko. Harga langsung naik. Persoalannya adalah siapa yang mau investasi mesin kemasan? Mungkin 500 juta, 600 juta, atau 700 juta. Berarti sendirian tidak bisa.
maka mereka harus bersama-sama. Bersama-sama. Oke, nah itulah model gagasannya. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah apa ya bisa terlaksana? Iya, karena kita realitasnya kan orang kita kan jarang mau bersama-sama. Nah, itu kan, itu sering masuk ke telinga kita. Apa ya bisa orang Minang itu kerjasama? Iya. Oke, itu yang mau kita coba ubah melalui sebuah konsorsium. Kita akhirnya ada Pak Refrinal, ada Profesor Elvindri, Pak Syaril Sarif, kemudian ada Koperasi Wanita Ika Boga, lalu ada startup yang lain PT Kapista Selekta Indonesia, lalu ada sekolah Yayasan Pendidikan Tinggi, ada Pondok Pesantren Al-Islam Percaya Islam Payakumbuh. Kami berkumpul sampai akhirnya sepakat untuk bersinergi membangun bisnis yang basisnya adalah komunitas. Oke, terbentuklah pada bulan Maret 2021 ini PT Konsorsium Bisnis Minangkabau. PT Konsorsium Bisnis Minangkabau. Ya, begitu didirikan, kita lakukan riset, development, produk. Maka pada pertengahan Juli meluncurlah produk yang pertama yang bernama mie mokaf, mie yang berbahan mokaf Minangkabau. Oke. Bagaimana gagasan yang ada dikaitkan dengan konsep Bung Hatta? Satu, konsorsium bisnis Minangkabau tidak dimiliki oleh segelintir orang, tapi pemiliknya adalah ada koperasi. Sekarang sudah bergabung Koperasi Pegawai Republik Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kemudian ada Koperasi Ika Boga. Ada beberapa koperasi dari perguruan tinggi lain juga sudah menampakkan minat untuk bergabung dalam pengembangan kita nanti. Ada yayasan, ada pondok pesantren, ada pengelola pendidikan, bahkan ada panti asuhan pun titip dana untuk ikut serta dalam kepemilikan konsorsium ini. Oke, kita bayangkan produk yang kita kembangkan adalah mie mokaf Minangkabau. Kenapa mie? Kenapa mie? Ya, kenapa Dan ada mokafnya. Itu kan mokaf? Jadi pertanyaan juga kan. Orang Indonesia itu konsumsi mie instan per tahun tahu berapa? Berapa banyak? 12 miliar porsi lebih satu tahun. 12 miliar. 12 miliar porsi mie instan. Mie instan. Lalu siapa yang menjadi market leader? Yang menjadi market leader adalah perusahaan konglomerat. Jadi keuntungan itu terkumpul kepada perusahaan ini. Walaupun perusahaan itu kemudian go public gitu ya. Itu mayoritas dikuasai oleh dua pemain besar. Satu, dua. Bahannya adalah terigu. Banyak terigu. Terigu itu emang ada kita produksi terigu di Indonesia. Gandum. Ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti impor kan? Yeah. Kita impor gandum satu tahun itu 10 juta ton, 10 miliar kilogram. 10 miliar kilogram. Kalau harganya anggap saja 3.500 harga impor itu, maka nilai uang yang kita belanjakan membeli terigu itu 35 triliun rupiah satu tahun. 35 triliun. Pertanyaannya adalah, apa harus tepung terigu dari gandum? Bisakah dicari substitusinya? Ada. Apa itu? Dari singkong. Dari singkong ya. Dalam bentuk apa? Singkong diproses menjadi tepung mokaf. Dia punya sifat yang berdekatan dengan tepung terigu. Sehingga apa yang bisa dibuat dengan tepung terigu, insya Allah sebagian besarnya bisa dibuat dengan tepung singkong yang bernama mokaf ini. Maka akhirnya pilihan kita adalah membuat mie mokaf Minangkabau. Lebih rendah kalori, tinggi serat, kemudian tanpa MSG, kemudian dengan rasa-rasa tradisionalnya Minangkabau. Oke. Untuk penyediaan bahan baku bagaimana? Nah, ini bayangan konsep Bung Hatta. Kalau setengah orang Minangkabau mengkonsumsi 1 bungkus per bulan, maka kebutuhannya adalah 3 juta bungkus mie Minangkabau per bulan. Kalau dihitung 1 mie itu adalah
80 gram. 80 gram dikali dengan 80 dikali 3 juta tadi, berarti 240 ton tepung mokaf. Iya, cukup banget. 240 ton tepung mokaf itu berarti sekitar 600 sampai 700 ton singkong per bulan. Untuk menghasilkan 600 sampai 700 ton singkong itu diperlukan lahan sekitar 1 hektar bisa 35 misalnya, berarti 20 hektar lahan satu kali panen. Satu kali panen Per bulan. per bulan. Karena usianya 10 sampai 12, berarti kita kali 12 lah. Maka kebutuhan lahannya adalah 20 kali 12, 240 hektar lahan singkong. Kalau dalam satu lahan bekerja 3 orang, 3 kali 240, maka tenaga kerja langsung di lahan singkong sudah terbuka 700 orang. Tambah dengan pabrik mokaf, tambah pabrik mie, akan lebih daripada 1.000 tenaga kerja. Apabila Daya serap tenaga kerjanya luar biasa ya. Apabila setengah orang Minangkabau makan 1 per bulan. Per bulan. Kalau 2, kebutuhan lahan kita menjadi 500 hektar. Siapa yang akan bekerja menggarap lahan itu? Yaitu kelompok-kelompok tani. Badan usaha milik nagari atau BUMDes. Kemudian ada koperasi-koperasi di sana. Garap lahan 20 hektar, 20 hektar, 20 hektar yang musim tanamnya nanti diatur oleh konsorsium penghasil mie Minangkabau, maka nanti mereka bisa menghitung cash flow setiap bulan. Itulah dia bagaimana cara kita menerjemahkan konsep Bung Hatta. Jadi terhubung antara petani penghasil singkong, pabrik mokafnya nanti kita miliki secara bersama, lalu pabrik mie-nya, kemudian di dalam anggota konsorsium bisnis Minangkabau juga ada pemilik toko retail. Iya. Jadi terhubung antara produsen singkong sampai ke toko. Maka kita tidak dalam posisi menekan-nekan harga singkong. Kenapa? Karena petani adalah mitra kita. Untung kita, untung si petani. Maka dalam konsep ini, kekuatan itu dihimpun, lalu keuntungan didistribusi secara adil dengan prinsip-prinsip sesuai dengan yang disampaikan oleh Bung Hatta, cocok juga dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, mantap ya. Pertanyaannya Bang. Ya. Tadi kan lahannya cukup besar itu kan? Ya. Bagaimana merealisasikannya itu? Lahan masyarakat kita kan memang cukup terbatas gitu kan? Tanah ulayat kan banyak. Tanah ulayat kan banyak ya. Kenapa negara Tapi itu tanah tidak ulayat membentuk itu kan koperasi? sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu juga. Kenapa tidak jadikan bentuk koperasi saja? Atau kelompok usaha petani? Atau BUMNAK? Masih banyak lahan. Masih banyak lahan. Di 50 kota kalau mau cari lahan 1.000 hektar ada. Di Pasaman kalau mau cari segitu enteng. Beberapa ratus hektar dalam beberapa puluh hektar satu hamparan di daerah Agam masih banyak. Apalagi kalau kita bicara di Sejunjung. Lahan banyak. Lahan terlantar. Cuma pengelolaannya tak mungkin petani per petani. Kita minta petani berhimpun dalam kelompok usaha bersama atau koperasi atau kelola oleh BUMNAK atau BUMDesnya. Insya Allah ada. Jadi tidak bisa juga misalnya petani misal punya di tempat atau di tempat domisilinya itu ada 1 hektar atau setengah hektar lalu dihimpun dari satu nagari, itu nggak bisa. Karena kalau satu areal itu kan agak sulit juga. Memang ada tanah ulayat gitu kan. Tapi persoalannya merealisasikan tanah ulayat asal ini. Jangan terlalu jauh letaknya. Bayangkan misalnya nanti kita punya pabrik mokaf di Periaman. Lalu ada lahan 1 hektar di Sejunjung. Berapa ongkos transport? Jauh ya. Iya. Jadi nanti dalam konsepnya itu kita buat pabrik pengolahan mokaf di beberapa titik. Itu untuk menjangkau klaster-klaster lahan yang ada di sekitarnya. Sehingga transportation cost-nya jadi rendah. Misal di Payakumbuh, nanti ada di situ pabrik mokafnya. Boleh jadi 1, boleh jadi 2. Tergantung berapa kapasitas. Jadi kalau jarak terlalu jauh, nanti berat ongkos di transport. Mending pabrik pengolahan mokafnya kita dekatkan ke sumber. Kalau untuk site ini Bang, suplai bahan bakunya? Di sini belum ada produk mokaf yang terstandar. Kita harus ambil dari luar Sumatera Barat. Tapi tahun depan kita punya target sudah dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Sudah berapa banyak Bang produksi kita dengan
dengan kapasitas bahan baku yang ada? Kita memproduksi itu, produk pertama itu kita luncurkan 30.000 pieces saja. Kemudian order kita berikutnya, rencana produksi kita berikutnya langsung lonjak 150.000 pieces. Tahun depan kita punya target 2 juta pieces. Wah, 2 juta pieces ya. Kalau 2 juta pieces itu sudah punya kebutuhan lahan sekitar 200-an hektar. Tapi kalau memang setengah orang Sumatera Barat makan 1 per bulan, itu kebutuhan lahannya udah melonjak. Saya kira lebih dari 1 baru orang Sumatera Barat nih kami. Setengah orang Sumatera Barat ya? Iya. Yang di ranah ya? Iya. Belum dihitung di rantau nih? Di rantau itu kan. Nah, gitu. Sasaran kita kan tidak hanya masyarakat ranah kan? Tidak. Nah, tetapi harus di ranah dulu. Aneh nanti kalau banyak beredar di rantau, di kampung tak ada. Namanya mie Minangkabau, tapi tidak ada di kampung. Nggak ada di kampung. Nah, jadi strategi awalnya, kita harus kokohkan tempat berdiri kita dulu di ranah. Sampai ini menjadi ownership-nya oleh orang-orang Minangkabau. Lalu dari situ kita melebar ke wilayah sekitar. Jambi, Pekanbaru, Palembang, Medan, Jabodetabek. Insya Allah begitu konsepnya. Untuk saat ini, berapa banyak yang diberdayakan untuk memproduksi mie Minangkabau? Tentu belum banyak dengan kapasitas segitu ya. Tapi dalam antisipasi kita, dalam tim kita kan, pertama, lahan belum. Lahan tentu belum. Jadi belum signifikan. Tapi insya Allah tahun depan, kalau Allah izinkan, lapangan kerja dan pihak yang terlibat sudah sangat banyak. Ya, untuk ukuran dibandingkan saat ini ya. Ukuran dibandingkan saat ini. Bisa melibatkan 1.500 sampai 2.000 tenaga kerja. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi, kalau kita renungkan kan, barangkali beginilah cara kita menerjemahkan konsep Bung Hatta di dalam membangun bisnis. Respon pasarnya juga bagus ya Pak? Alhamdulillah. Jadi walaupun kita belum mengeluarkan biaya marketing Rp1 pun, kita belum ada kampanye berbayar, siaran televisi dan apa belum ada. Tetapi setiap orang Minangkabau berubah menjadi marketernya. Karena ada kerinduan orang Minangkabau itu. Ada suatu yang menyeruak rasa kebanggaan. Ini ada produk Minangkabau. Produk Minangkabau. Maka pada akhirnya orang mencari-cari produk. Begitu dapat produk, dia foto. Lalu dia share di WA grupnya. Maka akhirnya itu mie Minangkabau menjadi mie yang viral sekali di dalam 3 bulan ini. Dicari-cari orang. Dan itu terima kasih masyarakat Minangkabau. Terima kasih ya. Maka kami merasakan itu adalah wujud kerinduan. Selain itu Bang, ini kan Abang tadi bilang perlu bersatu ya. Perlu bersatu dan untuk menggerakkan ekonomi yang memberdayakan masyarakat banyak itu. Ini kan baru satu core bisnis Bang, baru mie gitu kan. Ada enggak rencana lain dari konsorsium bisnis Minangkabau ini? Ya. Mohon pertolongan Allah dalam tahun ini juga, insya Allah kita akan memperkenalkan dan meluncurkan produk snack. Snack Karupuak Jange. Karupuak Jange. Seperti cerita tadi, yang kita kemas dengan kemasan modern. Lengkap fitur produknya, ada label, ada halal, ada sertifikatnya, ada serving size-nya, ada barcode-nya juga. Mohon doa tahun ini bisa kita luncurkan Karupuak Jange. Ada rasa dendeng balado. Dendeng balado ya. Ada rasa lado hijau. Rasa lado hijau ya. Kemudian rasa barbecue juga ada untuk anak-anak muda. Barbecue juga. Rasa cheese juga ada. Kemungkinan ada 3 rasa yang akan kita luncurkan pertama kali, tapi lagi diuji. Tapi kita sudah menyiapkan ada 6 atau 7 rasa. Fitur-fiturnya juga sudah lengkap. Ya, sehingga nanti bayangan orang terhadap kerupuk jange tidak lagi di dalam plastik yang diikat pakai karet, tapi sudah berjejer di toko retail modern, bersanding dengan produk-produk milik perusahaan besar. Itu satu. Yang kedua, Karupuak Sanjai. Karupuak Sanjai ya. Yang juga dikemas seperti itu. Kemas juga seperti itu. Dengan aneka rasa seperti yang kita sampaikan tadi. Riset seasoning kita, artinya perasa untuk melengkapi apa sudah kita lakukan.
dan sudah hampir final, dan kita tetap komit tanpa MSG. Tanpa MSG. Ya. Kerupuk Sanjay, kerupuk singkong ya, kerupuk singkong yang kita kemas jadi snack. Kerupuk Kamang, Bang, yang kecil-kecil bulat-bulat itu. nah, itu dia. Juga seperti itu nanti di jalur grup produksi yang itu juga nanti itu kerupuk Kamang. Lalu AMDK, air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan. Itu mereknya Aye Putih. Mereknya Aye Putih ya. Walaupun airnya bening, bukan air bening ya. Bukan Aye Putih. Aye Putih. Aye Putih ya. Nah, bukan air. Aye Putih. Nah, setelah itu di belakang itu ada Bareh Minangkabau, Bareh yang ber-SNI. Ada SNI, ada sertifikat halal juga. Itu dikemas juga dalam. Dikemas dengan kemasan modern. Pokoknya kemasannya itu kalau dijajarkan nanti di supermarket kelihatan berbeda. Bukan goni atau bahan plastik yang dirajut itu, bukan. Tapi kemasan yang memang printed full color. Yang berasnya nampak membayang dari luar. Dan kita komit satu sumber. Berasal dari satu sumber. Tidak campur-campur. Tidak campur-campur ya. Berikutnya Minangkabau Fried Chicken. Wah, ada juga Minangkabau Fried Chicken. Ayamnya yang kampung atau ayam dari mitra-mitra kita, dari insya Allah ayam seperti produk-produk yang sudah beredar lah. Tetapi dengan cita rasa Minangkabau. Minangkabau Fried Chicken. Lalu Randang Minangkabau. Kita tidak bikin sendiri, tapi kita membranding Randang dari mitra-mitra kita yang ada di Padang tergabung dalam Koperasi Ikaboga, dan Randang Hajah Fatimah di Solo. Di belakang itu ada sekitar 50 macam produk yang siap untuk diluncurkan. Tetapi kalau 50 itu aja dibuka retailnya sudah besar itu Bang. Insya Allah. Nah, tetapi proses peluncuran Insya Allah kita pergilirkan sesuai dengan energi yang kita punya. Jadi untuk meluncurkan satu produk biaya tak sedikit. Ya, air putih kemasannya, desain ini itunya. Tetapi insya Allah di dalam tahun ini kita akan luncurkan snack tadi, aneka macam karupuk. Jadi bukan keripik, bukan kerupuk, karupuk. Aneka macam karupuk ya. Ada karupuk jange, ada karupuk ubi, ada karupuk kamang, ada karupuk taleh juga ada juga ya. Jadi cukup banyak berarti ya Bang. Siapa yang akan membuat? Bukan kita. Mitra-mitra kita UKM yang kita bina, tapi quality assurance tetap di kita. Kita nanti mengemas, memberikan seasoning. Jadi nanti di dalam bisnis itu bukan membunuh yang ada, tetapi memperbaiki nilai tambah mereka. Selama ini mereka buat dengan harga jual sekian, kita mau memperbaiki produknya sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi. Mereka akan mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi daripada selama ini. Kemudian mereka selama ini kesulitan pasar. Di konsorsium kita karena jalur mie Minangkabau sudah ada distributor sampai kemana-mana, maka produk ini pun meluncur dengan itu. Nah, jadi itulah gagasan Bung Hatta yang kita coba terjemahkan. Dalam konsorsium bisnis Minangkabau. Dengan sekian banyak core bisnis tadi Bang, berapa banyak target mitra itu? Atau yang terbayang saya ini, atau yang terdata saya ini, berapa banyak mitra? Kita tidak berani untuk menjadikan itu janji. Janji ya. Janji. Tidak berani menjadikan itu janji. Yang diperlukan di dalam kemitraan ini adalah visi, misi harus sama. Bahwa kita ingin membangun bisnis secara bersama-sama. Apabila ada untung, kita untung bersama. Apabila ada rugi, kita rugi bersama. Kami berharap dari lahan singkong yang kita ceritakan tadi, itu akan tumbuh setidaknya 4 macam produk. Mokaf, kemi mokaf Minangkabau, lalu tepung tapioka, kemudian ada produk gula cair dari bahan singkong, kemudian ada produk yang lain. Seperti itu pun akan
melibatkan UKM, 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 UKM. Gitu. Dari produk-produk Kepuak Jange, kita tentu akan bermitra dengan pengusaha yang UKM yang sekarang sudah berproduksi, dengan syarat mengambil kulit untuk kerupuk jange hanya dari rumah potong halal. Syarat utamanya itu ya. Syarat utama. Ya. Kenapa? Karena label halal tidak bisa keluar apabila sumber kulit tidak bisa ditelusuri. Karena Dari itu sudah ada sampai hilir sendiri. Ya, karena itu jelas kita, semuanya. Ya. Karena itu kita sudah kontak, sudah melakukan pembicaraan dengan pengusaha UKM kerupuk kulit yang memang bersedia hanya mengambil kulit dari rumah potong halal saja. Dengan itu nanti insya Allah label halal lagi kami proses. Termasuk quality controlnya kita juga ya. Quality controlnya kita. Sebab apabila quality control tidak dijaga, satu batch produksi cacat itu untuk memperbaiki image-nya luar biasa besar effortnya. Jadi kita melibatkan banyak pihak, tapi dikelola dengan profesional, dengan quality control yang memenuhi standar. Jadi bukan menghasilkan produk asal-asalan. Kita ingin menghasilkan ordinary product, tetapi premium quality. Premium quality ya. Oke Bang, sepertinya tidak pernah menyebut nama pemerintah dari tadi. Oke, pemerintah sangat diharapkan. Kenapa? Ketika kita bicara lahan singkong, ya. Kelompok tani dari mana mereka dapat biaya untuk 10 bulan pertama? Ya. Tentu KUR dengan fasilitasi pemerintah mungkin dapat membantu. Kredit-kredit usaha rakyat, di mana kita adalah off-taker daripada produk. Persoalannya kan ketika KUR itu bisnis tak jelas, kredit ini KUR ini susah diturunkan, susah untuk diluncurkan, karena nanti apa ya kembali nanti uangnya. Tapi ketika sudah jelas kelompok ini ada MOU dan kontrak dengan konsorsium, produk yang dihasilkan jelas adalah singkong, diproses jadi mokaf, maka kita minta pemerintah tolong bantu fasilitasi itu. Satu. Yang kedua, mereka akan berkelompok garap lahan 10-20 hektar. Tolong oleh pemerintah kerahkan alat berat yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu di situ. Dan pemerintah memang mengatakan, Pak Gubernur mengatakan itu bisa dibantu. Kalau atas nama kelompok gratis, cukup bayar biaya operasional saja. Itu pemerintah. Berarti sudah dikomunikasikan juga. Sudah kita komunikasikan dengan pemerintah. Saya kira tadi jalan sendiri KBM nih, Kuali Konsorsium Bisnis Minangkabau ini. Kita harus yakin bahwa kerja ini tidak selesai oleh kita sendiri. Oke, Bang. Pemerintah kita tidak bisa senantiasa menuntut, tapi kita sendiri tidak memberikan solusi. Jadi ketika kita punya gagasan yang merupakan solusi dari sebagian persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, kita pun lagi tolong fasilitasi juga masyarakat ini. Gitu. Bang. Nah, apabila ada pungutan daerah dengan mempertimbangkan luasnya lapangan kerja, dampak multiplier efeknya, apabila ada nanti konsekuensi pungutan daerah, kita pun minta kepada pemerintah pertimbangkan untuk memberikan kelonggaran kepada bisnis yang memang berbasis komunitas ini. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, atas bincang-bincangnya. Tapi sebelum kita akhiri, kita pengen mendengar himbauan Abang untuk para kerabat Andalas TV. Sekaligus harapannya. Baik, kerabat Andalas TV sekalian dimanapun Anda berada. Kita menghadapi banyak masalah. Tapi daripada sibuk untuk membicarakan masalah, mari kita pikirkan solusi. Jadilah bagian daripada solusi, bukan bagian yang menambah masalah. Karena itu model yang sudah direncanakan, yang dikonsep oleh Bung Hatta, bukan mustahil kita lakukan. Asal ada kemauan, tapi jaga niat, istiqomah dalam niatnya. Maka setelah itu biarkan Allah yang akan membantu. Amin.